Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Don Walandungo. Saudara, saya diminta oleh netizen untuk memberikan bahasan tentang 3 pertanyaan yang dimunculkan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 12 Juni sampai tanggal 18 Juni tahun 2022. Saya akan bacakan bagi kita semua 3 pertanyaan itu. Yang pertama, apakah api Injil itu telah menyala di dunia? Dan apa arti api Injil yang memurnikan iman? Yang kedua, apa maksud Yesus Kristus dengan mengatakan bahwa Ia datang ke bumi bukan membawa damai, melainkan pedang dan pertentangan? Wah, ini pertanyaan menarik, saudara sekalian. Sebab selama ini kita memahami bahwa Yesus itu datang membawa damai. Tapi di sini Yesus mengatakan Dia datang membawa pedang dan pertentangan. Yang ketiga, apa arti berdamailah atau bertobatlah kepada Yesus Kristus selagi ada waktu? Kapan? Nah, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apakah api Injil itu telah menyala di dunia dan apa arti api Injil yang memurnikan iman? Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu dulu apa itu api. Sebelum kita pahami api Injil. Ternyata api yang dimaksud di sini diangkat dari praktek pemurnian emas. Untuk memurnikan emas, orang harus memurnikannya dengan api. Nah, jadi api ini punya kuasa untuk memurnikan sesuatu yang sangat berharga. Nah, kita ini adalah manusia yang berdosa. Jadi jika dikatakan api Injil, itu berarti Injil ini punya kuasa untuk memurnikan iman kita. Nah, ini menarik saudara sekalian. Sehingga kita tidak memandang rendah Injil. Sehingga kita menghargai Injil. Sehingga kita menghormati Injil yang diwartakan kepada kita. Injil yang berisi karya penyelamatan Allah. Mulai dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Penyelamatan Allah yang berpuncak pada Yesus Kristus. Yang mengorbankan nyawanya demi menebus dosa kita. Itulah Injil yang diwartakan. Nah, Injil itu ditanyakan di sini. Apakah telah menyala di dunia? Jawabannya ya. Injil itu telah menyala. Yesus hadir sebagai Injil itu sendiri. Dan kisah tentang Yesus diwartakan ke seluruh dunia. Itu adalah berita Injil. Bayangkan dari Israel sampai ke tanah Minahasa, sampai ke Indonesia ini. Ada banyak orang yang menerima berita Injil, yang percaya sungguh-sungguh pada berita Injil, dan mengimani Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu berarti api Injil itu sampai sekarang telah menyala. Persoalannya, apakah kita dalam menjalani kehidupan ini memelihara api Injil ini tetap menyala? Ataukah kita mulai jenuh, kita mulai lelah, kita mulai berputus asa, kita mulai merasa gagal dalam kehidupan, dan merasa bahwa Injil ini tidak punya kuasa apa-apa. Di situ soalnya. Tapi jika kita memahami bahwa Injil itu punya kuasa mengubah kehidupan kita, api Injil itu telah menyala. Dan apa arti Injil yang memurnikan iman? Ini menarik saudara sekalian. Pertanyaan yang menarik sekali. Sejauh mana kita beriman kepada Yesus Kristus? Itu sesungguhnya yang menjadi saripati dari pertanyaan ini. Nah, api Injil merupakan kata simbolik yang menunjuk pada kuasa yang memurnikan iman dan menghidupkan semangat iman. Sejauh mana kita beriman kepada Yesus Kristus, ada ujian bagi kita. Dalam perjanjian lama, kita pasti masih ingat kisah tentang seorang lelaki yang bernama Ayub. Ya, Ayub. Ayub dimurnikan imannya oleh Tuhan dengan mengambil semua yang dia miliki.
hartanya diambil oleh Tuhan, anak-anaknya diambil oleh Tuhan, kesehatannya diambil oleh Tuhan, semuanya diambil oleh Tuhan. Ya, diambil. Dan Ayub pada akhirnya menderita. Walaupun kita tahu bersama proses pengambilan itu adalah perbuatan jahat dari iblis, tapi semuanya itu seizin Tuhan. Jadi iblis tidak bisa menyentuh umat kepunyaan Allah jika Tuhan tidak mengizinkannya. Jadi ujian itu terjadi atas izin dari Allah, atas perkenaan Tuhan semata. Nah, saat kita berlimpah harta, hati kita melekat padanya. Kita menjaga sekuat tenaga harta kita. Cara melindungi dan menjaganya kita pelajari dengan baik. Beberapa orang bahkan menjadi pelit dan enggan berbagi karena harta yang banyak itu. Kekayaan telah menguasai hati orang dan menghimpit pertumbuhan imannya. Setiap ada ibadah alasannya sibuk. Padahal sibuk yang dimaksud adalah hatinya telah melekat dan dikuasai oleh kekayaan, dikuasai oleh harta benda. Nah, perenungan bagi kita sekarang adalah bagaimana jika terjadi kebakaran? Bagaimana jika ada yang mencuri hartamu atau sengaja menghilangkan hartamu? Bagaimana jika engkau kehilangan harta? Misalnya saja ada yang menipumu. Masihkah engkau bertekun dalam imanmu kepada Tuhan? Inilah sebuah perenungan bagi kita. Dan ini sesungguhnya pengalaman iman yang dialami oleh Ayub. Jadi Ayub mengajarkan kita soal apa itu beriman. Ternyata beriman yang Ayub ajarkan adalah berlaku ikhlas di saat semua kekayaanmu seketika lenyap. Berlaku ikhlas di saat orang yang sangat engkau kasihi, yang sangat engkau cintai, dipanggil oleh Tuhan. Berlaku ikhlas di saat kesehatanmu semakin memburuk. Berlaku ikhlas yang saya maksud adalah jangan pernah melepaskan imanmu dan menyalahkan Tuhanmu. Sebab acap kali semuanya itu diizinkan oleh Tuhan untuk menguji sejauh mana engkau beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, api Injil atau kuasa Injil itu memurnikan iman kita. Artinya, dengan mempelajari, mendengar, dan melaksanakan Injil, iman kita semakin dimurnikan dan kita bertumbuh sebagai pribadi yang penuh dengan semangat. Api Injil itu telah menyala di dunia ini. Yesus Kristus yang menyalakannya. Yesus Kristuslah pondasi dan para rasulnya menyebarkannya. Dari api Injil ini, iman kita dimurnikan oleh Tuhan. Dengan memahami berita Injil, kita semakin dimurnikan iman kita untuk melangkah lebih pasti. Melangkah sesuai dengan berita Injil. Itulah kuasa Injil Yesus Kristus. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa maksud Yesus Kristus dengan mengatakan bahwa ia datang ke bumi bukan membawa damai, melainkan pedang dan pertentangan? Anda tahu pedang? Pedang itu adalah alat yang digunakan untuk memotong atau memisahkan. Kalau ada sepotong kayu, kemudian itu dipotong, maka kayu itu terpisah menjadi dua. Jadi pedang itu punya kuasa untuk memisahkan. Nah, Yesus datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang dan pertentangan. Kalau pertentangan kita semua sudah tahu, hal yang bertentangan atau perselisihan. Nah, ini menarik saudara sekalian. Pada umumnya kita memahami Yesus itu datang membawa damai sejahtera. Tapi mengapa Yesus mengatakan bahwa dia datang membawa pedang dan pertentangan? Mengapa Yesus mengatakan seperti itu? Mengapa? Saudara, ketika Injil diberitakan, kita harus tahu konteks di zaman itu. Di Israel ada satu agama yang namanya agama Yahudi atau Yudaisme.
yang kitab sucinya adalah Perjanjian Lama. Itu agama yang ada waktu itu. Dan agama Yahudi adalah agama rumah tangga, agama keluarga. Artinya kalau kepala keluarga sudah mengambil keputusan menganut agama itu, maka semua anggota keluarga itu menganut agama itu. Nah, datanglah berita Injil. Berita Injil disampaikan bahwa Yesus itu anak Allah, Yesus itu Mesias, Yesus itu penyelamat, Yesus itu Tuhan yang menyelamatkanmu. Ada orang-orang dalam keluarga itu yang menganut agama Yahudi itu percaya pada berita Injil yang dia dengar. Menerima berita Injil yang dia dengar. Dia mengambil keputusan. Mengambil keputusan mengikut Yesus menjadi orang Kristen. Ketika dia mengambil keputusan itu berarti dia memisahkan diri dari agama Yahudi. Ketika dia mengambil keputusan itu berarti akan ada pertentangan, akan ada perselisihan dengan anggota keluarga yang menganut agama Yahudi. Sebab dalam agama Yahudi, Yesus tidak diterima sebagai Mesias, Yesus ditolak sebagai Tuhan. Nah, berita Injil yang diterima oleh anggota keluarga, yang kemudian mereka sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, itu membawa pemisahan dan pertentangan. Artinya dia memisahkan diri dari komunitas agama Yahudi dan menganut kekristenan. Dia berselisih dengan orang-orang dalam keluarga itu yang memegang teguh tradisi agama Yahudi, tradisi Yudaisme. Dia harus keluar dari situ dan masuk dalam tradisi kekristenan. Itulah sesungguhnya pengertian dari aku datang bukan membawa damai tetapi pedang dan pertentangan. Dan itu terjadi sampai sekarang. Kalau kita nonton YouTube ataupun mendengar kesaksian dari orang-orang dari seberang atau dari komunitas agama lain masuk dalam kekristenan, mereka bersaksi tentang Yesus dan mereka juga bersaksi bahwa ada pertentangan, ada perselisihan di dalam keluarganya. Dan mereka bersaksi bahwa mereka memisahkan diri dari komunitas agama yang selama ini mereka anut. Jadi Yesus datang bukan membawa damai tetapi membawa pedang dan pertentangan dalam pengertian dan pemahaman yang seperti itu. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Apa arti berdamailah atau bertobatlah kepada Yesus Kristus selagi ada waktu? Kapan? Saudara, berdamai. Berdamai dengan sesama. Itu penting. Mengapa? Karena kita berimankan Yesus. Dan Yesus datang ke dunia untuk mendamaikan kita dengan Allah. Sejak pemberontakan manusia di Taman Eden, manusia diusir oleh Allah. Sejak itu ada perseteruan antara manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Dan Yesus yang mendamaikannya. Dia menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, itu beroleh keselamatan. Itu didamaikan dengan Allah. Dia beroleh keselamatan di dalam Yesus. Dan untuk mendamaikan kita dengan Allah, Yesus membayar mahal. Dia mengorbankan nyawanya, mengikhlaskan nyawanya. Kutuk dosa ditimpakan kepadanya. Karena kita tahu bersama upah dosa adalah maut. Maut adalah kematian. Nah, kematian itu ditimpakan pada Yesus. Kutuk dosa ini ditimpakan pada Yesus. Mengapa? Karena dia mengasihi kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak mengalami kutuk dosa ini. Tidak mengalami kematian kekal ini. Tidak mengalami penghukuman ini. Tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah. Maka kita semua sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk berdamai dengan sesama. Karena kita berimankan Kristus yang telah mendamaikan kita dengan Allah. Nah, dalam Matius 5 ayat 9 disebutkan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sementara kata bertobat dalam bahasa Yunani, metanoia, artinya perubahan hati. Hati yang melekat pada dosa berubah melekat kepada Allah. Hati yang tinggi hati berubah menjadi rendah hati.
Sebab Allah sangat suka, Allah sangat senang dengan orang yang rendah hati. Masih ingat doa pemungut cukai dan doa orang Farisi? Mengapa doa pemungut cukai yang didengar? Padahal doanya cuma satu kalimat. Karena doa si pemungut cukai ini disampaikan dalam kerendahan hati. Nah, berdamai dan bertobat selagi ada waktu. Artinya waktu ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita menjalani kehidupan di waktu yang diberikan kepada kita. Waktu ini adalah kesempatan bagi kita untuk berbenah diri, untuk berdamai dan bertobat dengan sesama. Ini adalah zaman anugerah, memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan Allah. Nah, pertanyaan yang diajukan di sini, kapan? Kapan kita berdamai, kapan kita bertobat? Secepatnya, sesegera mungkin. Sebab kita semua tidak tahu kapan kita mati. Ada orang berpikir bahwa kematian itu menjadi milik orang yang lanjut usia. Woi, coba perhatikan kehidupan. Ada bayi yang meninggal dunia. Ada orang muda yang meninggal dunia. Ada yang parubaya yang meninggal dunia. Jadi kematian itu misteri, kapan saja kita bisa mati. Karena itu, waktu yang ada ini adalah waktu yang sangat berharga bagi kita untuk berbenah diri. Segeralah berdamai dengan sesama, segeralah perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dan bertobatlah selagi masih ada waktu.